Inilah kisah tukang sepatu yang hajinya diterima tanpa pergi ke Mekah. Ketika Abdullah bin Mubarak berada di kota Mekah setelah menyelesaikan ibadah haji, ia tertidur dan bermimpi. Dalam mimpinya, ia melihat dua malaikat turun dari langit. Salah satu dari mereka bertanya kepada yang lain, "Berapa banyak orang yang datang berhaji tahun ini?" Yang lainnya menjawab, 600.000 orang. Lalu ditanya lagi, "Berapa di antara mereka yang diterima hajinya?" Malaikat itu menjawab, "Tidak satu pun." Abdullah bin Mubarak menggambarkan perasaannya saat itu. "Tubuhku gemetar ketika mendengarnya. Aku pun berseru dalam hati, bagaimana mungkin mereka datang dari tempat-tempat jauh, menempuh perjalanan melelahkan melintasi padang pasir demi menyempurnakan ibadah mereka, tapi semuanya tidak diterima?" Salah satu malaikat lalu menjelaskan, ada seorang tukang sepatu di kota Damaskus bernama Ali bin Muwafaq. Ia tidak datang ke Mekah, tetapi ibadah hajinya telah diterima, dan seluruh dosanya diampuni oleh Allah. Setelah bangun dari tidurnya, Abdullah bin Mubarak berkata, "Aku harus pergi ke Damaskus untuk menemui Ali bin Muwafaq." Ia pun segera berangkat menuju Damaskus dan mencari tempat tinggal Ali. Setibanya di sana, ia berseru memanggil nama Ali bin Muwafaq hingga seseorang menjawab. "Siapa namamu?" tanya Abdullah. "Ali bin Muwafaq," jawab orang itu. "Aku ingin berbicara denganmu," kata Abdullah. "Bicaralah," jawabnya. "Apa pekerjaanmu?" tanya Abdullah. "Aku tukang sepatu," jawabnya. Kemudian Abdullah menceritakan mimpinya kepada Ali. Setelah mendengar cerita tersebut, Ali bertanya, "Siapakah namamu?" "Abdullah bin Mubarak," jawabnya. Seketika Ali menjerit dan jatuh pingsan. Setelah ia sadar kembali, Abdullah memintanya untuk menceritakan kisahnya sendiri. Ali bin Muwafaq pun berkata, "Selama 30 tahun aku mendambakan untuk menunaikan ibadah haji. Dari pekerjaanku sebagai tukang sepatu, aku berhasil menabung sebanyak 350 dirham. Aku sudah berniat pergi ke Mekah tahun ini. Namun istriku saat itu sedang mengidam dan ia mencium aroma masakan dari rumah tetangga. Ia pun berkata padaku, 'Mintalah sedikit makanan itu untukku.' Maka aku pergi ke rumah tetangga dan mengetuk pintu, lalu menjelaskan keadaannya. Tetangganya tiba-tiba menangis dan berkata, 'Sudah 3 hari anak-anakku tidak makan. Tadi siang aku melihat bangkai keledai, lalu aku ambil sepotong dagingnya dan memasaknya. Makanan ini tidak halal untukmu.' Ali merasa sangat sedih mendengarnya. Ia pun mengambil seluruh tabungannya, 350 dirham, dan memberikannya kepada tetangganya. 'Gunakanlah uang ini untuk kebutuhan anak-anakmu,' katanya. 'Itulah hajiku.' Abdullah bin Mubarak lalu menutup ceritanya dengan berkata, 'Benarlah apa yang dikatakan malaikat dalam mimpiku, dan sungguh Allah adalah Raja yang Maha Adil dalam menilai dan menerima amal hamba-hambanya.'" Inilah kisah surat Umar bin Khattab yang menyelamatkan Sungai Nil. Setelah Mesir berhasil ditaklukkan oleh Amr bin Al-Ash, para penduduk setempat mendatanginya saat memasuki bulan Baunah. Mereka ingin menyampaikan sebuah tradisi turun-temurun yang selalu mereka lakukan setiap malam ke-12 di bulan tersebut. Penduduk Mesir berkata, "Wahai Amir, sesungguhnya kami memiliki kebiasaan yang berkaitan dengan Sungai Nil. Air sungai ini tidak akan mengalir, kecuali jika tradisi itu kami jalankan." Mendengar hal itu, Amr bin Al-Ash, gubernur Mesir saat itu bertanya, "Tradisi seperti apa yang kalian maksud?" Mereka pun menjelaskan, "Setiap tahun ketika malam ke-12 bulan Baunah tiba, kami memilih seorang gadis perawan dari keluarganya. Gadis itu kami dandani dengan pakaian terbaik dan perhiasan yang indah. Lalu kami melemparkannya ke Sungai Nil. Setelah itu, barulah air sungai mengalir kembali." Amr bin Al-Ash menanggapi dengan tegas, perbuatan semacam itu tidak dibenarkan dalam ajaran Islam. Sesungguhnya Islam datang untuk menghapus kebiasaan-kebiasaan jahiliyah seperti itu. Hari-hari pun berlalu. Sungai Nil tetap tidak mengalir. Bahkan debit airnya menyusut drastis sejak bulan Baunah. Bulan-bulan berikutnya, Abib dan Masrah, yang merupakan bulan ke-10, ke-11, dan ke-12 dalam penanggalan Kipti, juga tidak membawa perubahan. Kondisi ini membuat penduduk Mesir bersiap untuk meninggalkan negerinya guna mencari sumber air dan kehidupan di tempat lain. Melihat situasi tersebut, Amr bin Al-Ash menulis surat kepada Khalifah Umar bin Khattab di Madinah untuk melaporkan kejadian itu. Dalam jawabannya, Khalifah Umar menegaskan bahwa keputusan Amr sudah benar. Ia menulis, "Apa yang engkau lakukan sudah sesuai, karena Islam datang untuk menghapus kebiasaan yang salah dari masa lalu. Dalam surat ini, aku menyertakan selembar kartu. Lemparkanlah kartu ini ke Sungai Nil." Setelah surat diterima, Amr membuka kartu itu. Di dalamnya tertulis,
Dari hamba Allah, Umar Amirul Mukminin, untuk sungai Nil di Mesir, amma ba'du. Jika engkau mengalir atas kehendakmu sendiri, maka janganlah engkau mengalir. Namun jika engkau mengalir atas perintah Allah yang Maha Esa dan Maha Perkasa, Zat yang membuatmu mengalir, maka kami memohon kepadanya agar engkau kembali mengalir. Kartu itu dilemparkan ke sungai Nil tepat sehari sebelum perayaan Hari Salib. Esok paginya, Allah mengalirkan air ke sungai Nil dengan deras hingga mencapai ketinggian 16 hasta atau sekitar 6 hingga 7 meter hanya dalam satu malam. Peristiwa ini menjadi akhir dari tradisi menyedihkan berupa pengorbanan gadis perawan ke sungai Nil. Dengan kuasa Allah, sungai Nil tetap mengalir hingga hari ini. Kisah ini sangat terkenal bukan hanya di kalangan umat Islam, tetapi juga di kalangan umat Kristen Koptik Mesir dan terus diceritakan secara turun-temurun. Inilah hari ketika Rasulullah kembali ke Makkah dengan kemuliaan. Pada masa awal dakwah Nabi Muhammad SAW di Makkah, beliau dan para pengikutnya mengalami penindasan yang kejam. Sebagian besar penduduk Makkah menolak ajaran Islam, bahkan mengancam nyawa beliau. Karena itu Nabi pun hijrah ke Madinah untuk mencari perlindungan dan menyebarkan Islam lebih luas. Di sana beliau mendapatkan dukungan dari berbagai kabilah Arab yang bersatu dalam membela Islam. Namun kaum Quraisy di Makkah tidak menghentikan permusuhan mereka. Mereka melanggar perjanjian Hudaybiyah dengan menyerang Bani Khuza'ah, kabilah yang dilindungi kaum muslimin. Bani Khuza'ah pun mengadu kepada Rasulullah dan beliau segera mengerahkan 10.000 pasukan menuju Makkah. Dengan izin Allah, pasukan itu berhasil memasuki kota tanpa perlawanan berarti. Rasulullah kembali ke Makkah, kota yang dahulu mengusirnya. Di hadapan beliau berdiri mereka yang pernah mencaci, meludahi, melempari batu, bahkan menjatuhkan kotoran unta ke atas kepala beliau saat sedang bersujud. Mereka yang dulu mengepung rumah beliau dan mengusirnya dari tanah kelahiran, kini berdiri penuh ketakutan dan harap akan ampunan. Mereka yang telah menyakiti Nabi secara fisik, membunuh paman dan sahabat-sahabat tercintanya, bahkan mereka yang telah memperlakukan tubuh syuhada secara keji, semua kini dalam keadaan lemah dan hina di hadapan beliau. Namun tak ada kebencian di wajah Rasulullah. Beliau justru menunjukkan kasih sayang dan rasa syukur. Pada puncak kejayaannya, beliau melupakan semua luka masa lalu. Beliau mengumumkan pengampunan bagi seluruh penduduk Makkah. Tidak ada rumah yang dijarah, tidak ada penduduk yang disakiti, dan tidak ada wanita yang dilecehkan. Di tengah kerumunan, Rasulullah berdiri dan berseru, "Segala kemuliaan hanya milik Allah, tidak ada yang lebih mulia kecuali karena ketakwaannya. Semua manusia adalah anak keturunan Adam." Kemudian beliau menatap kaum Quraisy dan bertanya, "Apa yang kalian kira akan aku lakukan terhadap kalian?" Mereka menjawab, "Engkau adalah saudara dan keponakan kami yang mulia. Kami berharap engkau memaafkan kami." Air mata membasahi wajah Rasulullah mendengar jawaban mereka. Lalu beliau berkata, "Aku tidak akan berkata kepada kalian seperti yang dikatakan Nabi Yusuf kepada saudara-saudaranya. Hari ini, aku tidak akan mencela kalian. Semoga Allah mengampuni kalian. Dialah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang." Inilah kisah Syekh Shibli yang dicium Rasulullah dalam mimpi. Kita semua tentu berharap untuk dicintai oleh Rasulullah. Sebab apabila seseorang telah dicintai oleh beliau, insya Allah ia akan bersama Rasulullah di dalam surga kelak. Rasulullah pernah bersabda, "Siapa yang mencintaiku, maka ia akan bersamaku kelak di surga." Hadis ini menunjukkan betapa besar keutamaan mencintai Rasulullah. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan cinta beliau dan kelak dikumpulkan bersama beliau di surga. Amin. Kisah berikut ini dapat menjadi teladan bagi kita agar semakin mencintai Rasulullah. Kisah ini juga menunjukkan bagaimana Rasulullah mencintai orang-orang yang mencintainya dengan tulus. Dalam kitab Nasyaihul Ibad karya Imam Nawawi, dikisahkan bahwa Syekh Shibli suatu hari mendatangi Ibnu Mujahid. Secara spontan, Ibnu Mujahid memeluk dan mencium kening Syekh Shibli. Syekh Shibli pun merasa heran dan bertanya tentang alasan sikap tersebut. Ibnu Mujahid kemudian menceritakan bahwa ia pernah bermimpi melihat Rasulullah mencium kening Syekh Shibli. Dalam mimpi itu, Ibnu Mujahid bertanya kepada Rasulullah mengenai sebab beliau memperlakukan Syekh Shibli dengan penuh kasih sayang. Rasulullah menjawab bahwa Syekh Shibli adalah seseorang yang senantiasa membaca 2 ayat terakhir dari surah At-Taubah dan bersalawat setiap kali selesai melaksanakan sholat fardu. Ayat yang dimaksud adalah, "Sungguh telah datang kepadamu seorang Rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Sangat menginginkan keimanan dan keselamatan. Bagimu, penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman."
Jika mereka berpaling dari keimanan, maka katakanlah, cukuplah Allah bagiku, tidak ada Tuhan selain Dia, hanya kepadanya aku bertawakal, dan Dia adalah Tuhan yang memiliki arsy yang agung. Selain membaca dua ayat tersebut, Syekh Shibli juga membaca salawat. Shallallahu alaika ya Rasulullah. Setelah mendengar cerita mimpi itu, Ibnu Mujahid pun mengonfirmasi langsung kepada Syekh Shibli, dan ternyata benar bahwa Syekh Shibli memang mengamalkan amalan tersebut secara istiqamah. Kisah ini mengajarkan kepada kita bahwa bukan sekadar seberapa banyak shalawat yang dibaca, namun keistiqamahan dan ketulusan cinta kepada Rasulullah lah yang menjadikan seseorang dikenali dan dicintai oleh beliau. Semoga kita semua termasuk golongan yang senantiasa bershalawat kepada Rasulullah SAW, mengikuti sunnah-sunnah beliau, dan mendapatkan cinta serta syafaatnya kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Inilah kisah Syekh Shibli yang dicium Rasulullah dalam mimpi. Kita semua tentu berharap untuk dicintai oleh Rasulullah. Sebab apabila seseorang telah dicintai oleh beliau, insya Allah ia akan bersama Rasulullah di dalam surga kelak. Rasulullah pernah bersabda, siapa yang mencintaiku, maka ia akan bersamaku kelak di surga. Hadis ini menunjukkan betapa besar keutamaan mencintai Rasulullah. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan cinta beliau dan kelak dikumpulkan bersama beliau di surga. Amin. Kisah berikut ini dapat menjadi teladan bagi kita agar semakin mencintai Rasulullah. Kisah ini juga menunjukkan bagaimana Rasulullah mencintai orang-orang yang mencintainya dengan tulus. Dalam kitab Nasyaihul Ibad karya Imam Nawawi, dikisahkan bahwa Syekh Shibli suatu hari mendatangi Ibnu Mujahid. Secara spontan, Ibnu Mujahid memeluk dan mencium kening Syekh Shibli. Syekh Shibli pun merasa heran dan bertanya tentang alasan sikap tersebut. Ibnu Mujahid kemudian menceritakan bahwa ia pernah bermimpi melihat Rasulullah mencium kening Syekh Shibli. Dalam mimpi itu, Ibnu Mujahid bertanya kepada Rasulullah mengenai sebab beliau memperlakukan Syekh Shibli dengan penuh kasih sayang. Rasulullah menjawab bahwa Syekh Shibli adalah seseorang yang senantiasa membaca dua ayat terakhir dari surah At-Taubah dan bersalawat setiap kali selesai melaksanakan salat fardu. Ayat yang dimaksud adalah, sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Jika mereka berpaling dari keimanan, maka katakanlah, cukuplah Allah bagiku, tidak ada Tuhan selain Dia, hanya kepadanya aku bertawakal, dan Dia adalah Tuhan yang memiliki arsy yang agung. Selain membaca dua ayat tersebut, Syekh Shibli juga membaca salawat. Shallallahu alaika ya Rasulullah. Setelah mendengar cerita mimpi itu, Ibnu Mujahid pun mengonfirmasi langsung kepada Syekh Shibli, dan ternyata benar bahwa Syekh Shibli memang mengamalkan amalan tersebut secara istiqamah. Kisah ini mengajarkan kepada kita bahwa bukan sekadar seberapa banyak shalawat yang dibaca, namun keistiqamahan dan ketulusan cinta kepada Rasulullah lah yang menjadikan seseorang dikenali dan dicintai oleh beliau. Semoga kita semua termasuk golongan yang senantiasa bershalawat kepada Rasulullah SAW, mengikuti sunnah-sunnah beliau, dan mendapatkan cinta serta syafaatnya kelak. Amin ya Rabbal Alamin.